Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali bisa berjumpa kembali bersama teman-teman di live Instagram Toi tanggal 1 Oktober 2023. Oke. Ya, selamat datang semuanya di live Instagram malam hari ini. Hari ini giliran saya nih yang menemani teman-teman untuk bercakap-cakap bersama dengan spesial guest kita, tamu spesial kita malam hari ini. Udah pada tahu ya, malam ini kita akan live bareng sama siapa? Boleh dibantu konfirmasi teman-teman apakah suara saya sudah jelas atau belum? Sambil saya mau ini dulu, cek dulu live with Pistoy. Sharing pengguna Toi. Oke, langsung saja ya. Bismillah. Oke, langsung saja. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya kita sambut dan coba sambungkan. Halo, assalamualaikum Mbak Cika. Ini di tempat saya masih suaranya kayak loading gitu Mbak. Ini di tempat teman-teman juga atau jangan-jangan sinyal saya nih? Tadi udah oke ya padahal ya, tapi kita coba agak tes dulu nih ke teman-teman. Iya, kita coba cek lagi ke teman-teman ya, minta bantuannya teman-teman yang sudah standby pada malam hari ini. Boleh dibantu apakah suara saya dan suara Mbak Cika sudah terdengar dengan jelas atau belum gitu. Nah, hari ini nih selamat datang untuk teman-teman dan terima kasih banyak untuk Mbak Cika yang sudah berkenan sharing bersama kita semua di sini. Teman-teman juga pasti nggak sabar karena ini posternya Mbak Cika ini cukup banyak dilihat oleh user-user Toi, cukup banyak dinanti karena mostly orang-orang tuh penasaran sebenarnya tuh dinamika bertaruh di Toi, pengalaman pakai di Toi itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi barangkali nanti teman-teman ada yang relate, ada yang ingin ditanyakan, itu boleh banget untuk ditanyakan ya dengan narasumber kita yang hari ini mau sharing. Nah, narasumber kita kali ini sangat spesial karena barangkali saya kalah pro, kalah pro karena beliau adalah seorang presenter dan juga MC profesional gitu ya, tapi saya akan mempersilahkan Mbak Cika bercerita sedikit tentang backgroundnya Mbak Cika itu bergerak di bidang apa, kemudian mungkin pakai Toi itu sudah sejak kapan gitu. Silakan Mbak Cika. Nanti teman-teman boleh di komen ya kalau misalnya suara kami ada yang tidak jelas atau apa. Ya, silakan Mbak. Iya, makasih Mbak Cika untuk kesempatannya. Sebenarnya kalau sekarang kan saya bukan jadi MC, jadi mungkin akan agak sedikit gini ya. Iya, uh, kebetulan memang kalau background pendidikan saya dari komunikasi di salah satu kampus di Ciputat. Terus kalau untuk profesi sekarang kebetulan saya untuk fokus di ya sebagai pembawa acara, terus juga memang kegiatan sehari-harinya baik itu event pemerintahan, event-event nasional ataupun event-event wedding yang biasa saya bawain gitu dari ya kadang di hari biasa, hari weekend gitu sih. Terus kalau dibilang pas menggunakan aplikasi ini pas dari 2019 sebetulnya sudah terus juga udah ini lumayan lama sih, cuman kayak agak jarang terus
Ini juga sebenarnya atas rekomendasi dari waktu itu. Kalau mungkin ada yang tahu Mbak Desi Elshanti, beliau adalah praktisi psikolog. Kebetulan waktu itu latihan bareng, terus ya biasa ya curhat perempuan gitu. Aku jomblo enggak gitu. Oh, ini kamu pakai aplikasi ini katanya gitu. Direkomendasiin, terus ya dicoba, cuman memang mungkin secara ikhtiarnya kalau di aplikasi ya terbatas ya gitu. Karena memang kalau ke aplikasi ya harus menu, harus seleksi, filter dan lain-lain gitu. Itu sih kurang lebih awal-awal ceritanya. Oke, ini domisili mana Mbak Cika? Domisili? Aku di Karawang. Sebelumnya waktu di Karawang. 2019 itu posisi masih kerja di Jakarta waktu itu. Jadi sempat nazar waktu 2019, sempat ngalamin nazar. Ada di Jakarta waktu itu posisi dan kerja di sana. Oke. Ya, ini sebenarnya kita ada sedikit kesamaan ya Mbak Cika antara Mbak Cika dengan saya gitu. Ketika saya di sini juga belum menikah, ngurusin teman-teman yang akan menikah, dan Mbak Cika juga belum menikah, tapi nge-MC-in orang-orang yang nikah gitu. Kita ada kesamaan lah ya. Teman-teman di sini juga mungkin merasakan hal yang sama, ada yang beririsan pekerjaannya dengan hal-hal yang berbau wedding, pernikahan gitu, tapi belum ini audio narasumber kecil katanya, tapi di saya jelas sih sebenarnya, bisa kedengeran jelas. Boleh minta konfirmasi ya teman-teman yang lain, apakah suara Mbak Cika itu kurang keras atau seperti apa, karena kalau di saya sudah terdengar sangat jelas sih. Oke. Nah, Mbak Cika ini tadi MC ya, seorang MC. Masya Allah, tahu Toi juga dari rekomendasi ternyata ya, tahu Toi dari rekomendasi dan menggunakan Toi cukup lama, justru dari 2019 gitu. Padahal saya belum di Toi 2019 ya. Ya agak jauh suaranya Kak. Oke. Oke, baik. Karena pakai ini. Atau mau dicoba nggak pakai headset? Aku matiin dulu ya. Iya, oke. Kita coba. Ya, kurang jelas. Ya, selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung malam hari ini. Kita sharing bareng pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia, biar teman-teman tahu gimana sih sebenarnya cerita dari para pengguna. Kan biasanya kita sharingnya juga sama pasangan menikah gitu ya, tapi kalau sama pasangan menikah tuh kadang kayak, oh kok udah uwan aja, kok kayaknya lancar-lancar aja gitu. Nah ini kita biar satu rasa sama rasa, sama-sama sedang ikhtiar gitu, jadi biar tidak merasa sendiri gitu. Oke, ini mungkin udah lebih jelas ya teman-teman. Gimana? Suaranya udah jelas kah? Mungkin tadi pakai Bluetooth jadi agak kurang ini maksimal. Oh iya, oke. Kita sambil jalan ya, tadi kan Mbak Cika adalah seorang pembawa acara gitu, presenter yang sebenarnya tuh sering banget berkomunikasi. Pasti itu udah makanan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang, bertemu dengan orang baru gitu. Orang pasti mikirnya peluang untuk ketemu calon pasangan itu sebenarnya juga besar gitu kan. Tapi kenapa nih seorang Mbak Cika itu justru memilih untuk berikhtiar melalui Toi? Gitu. Mungkin aku cerita sedikit. Kadang gini, karena mungkin profesi aku di entertain ya, bisa masuk kategori entertain. Rata-rata memang ya mungkin karena orang berpikir kalau semua yang di industri itu ya akan mau aja gitu diajak jalan, atau dibilang jalanin aja dulu, nerima jalan dulu, apa main ke sana gitu. Tapi kan kadang ada beberapa orang yang memang memiliki prinsip ketika memang mau berkomitmen untuk serius, dan setelah aku belajar, mungkin juga masih belajar dan masih baru tahu, belajar sedikit gitu. Ternyata sebenarnya cara terbaik kita untuk mengenal
lawan jenis, dalam artian untuk berkomitmen berpasangan itu yang terbaik yaitu dengan cara ta'aruf. Cuman memang ketika bertemu di satu dunia yang memang industri entertain ini, rata-rata mereka masih belum paham, dan kita juga nggak bisa kan memaksakan mereka. Yang mereka tuh masih mikir kalau ta'aruf tuh harus nikah gitu, padahal kan ya proses ya kecocokan itu kayak gitu. Dan di situ makanya kepikir, oh iya deh coba deh ditoi gitu kan, dalam artian mungkin di sini kayak ada kesamaan tujuan, sama-sama mau ta'aruf gitu ya. Terus juga di mikirnya aku, tapi ternyata nggak semua juga gitu, ternyata ada juga yang ada beberapa yang memang belum ada kecocokan mungkin ya, karena jujur baru aku juga kurang inget sih berapa jumlah kali nazornya, tapi kayaknya memang cuma 2 kali atau berapa, dan selebihnya cuma sebatas masih ditukar CV aja gitu. Oke. Jadi sebenarnya peluang untuk dalam tanda kutip ya bertemu jodoh, peluang bertemu calon orang-orang sesama pencari jodoh tuh dengan profesi ini cukup luas sebetulnya. Hanya saja secara value itu susah nih ketemu yang satu value di lingkungan kerja yang seperti ini gitu ya. Ini jadi kalau ada ikhwan-ikhwan yang barangkali merasa punya satu lingkungan yang sama tapi susah untuk menemukan juga, itu boleh ya nanti DM Toi untuk tanya kodenya Mbak Cika berapa gitu kan. Kita nggak pernah tahu ya Mbak, wasilah jodoh itu dari mana, jangan-jangan dari salah satu yang menonton live malam ini gitu. Ini menarik sih karena jarang juga saya temuin Mbak orang-orang yang cenderung show up, maksudnya orang-orang yang suka tampil di depan itu justru menggunakan platform Toi. Ada sih youtuber, ada akhwat ya, tapi beliau tidak mau untuk tampil di depan gitu. Padahal youtuber gitu ya. Jadi padahal udah menikah juga. Padahal udah nikah loh, nggak mau diajak live juga ya. Kita menghargai gitu ya. Tapi ini masya Allah Mbak Cika dengan rendah hati ingin sharing bersama teman-teman di sini gitu. Nah, terus Mbak, kan tadi ya tentu aja beda antara value Mbak Cika dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Nah, kalau tanggapan dari mungkin orang tua atau keluarga terdekat ketika Mbak Cika pakai Toi itu seperti apa nih? Apakah ada penolakan atau ya udah terserah aja, atau Mbak Cika diem-diem aja nih? Kayaknya enggak lah ya, kalau diem-diem nyatanya live Instagram nih. Iya. Dibilang kalau orang tua sebetulnya menyerahkan secara kriteria ke aku sendiri gitu. Jadi kayak, tapi memang kalau untuk orang tua biasa mereka ada feeling tersendiri. Jadi ketika memang screening awal pasti aku akan ini gimana nih gitu. Tapi memang kalau untuk kriteria, kalau baca-baca yang di Toi, biasa aku sendiri dulu nih gitu. Misal kayak kemarin pas ketika ada mau udah nazor, aku jelasin dulu, dan memang itu tadi orang tuaku selalu memastikan gitu ya, profilnya, datanya, dan lain-lain. Terus juga kadang mungkin namanya feeling orang tua juga memang sangat-sangat dibutuhkan gitu. Berarti ini ya, orang tua sebetulnya secara tidak langsung itu terlibat ya Mbak ketika memilih calon gitu istilahnya ya, masuk lewat Toi. Jadi tidak ada masalah dengan orang tua terkait ikhtiar ini. Kalau dari teman-teman sendiri ada nggak Mbak yang tahu Mbak Cika pakai Toi gitu, atau Mbak Cika ngomongnya gimana nih? Kalau sebelumnya nggak tahu, tapi setelah live ini semua tahu. Oh my God. Gitu kan. Emang nggak ada gitu yang selama ini dekat. Dan memang teman-teman juga prosesnya justru sebenarnya lebih banyak dikenalin sama teman ketimbang dari ininya. Cuman kodarullahnya kadang ya bukan akunya yang nolak, tapi merekanya yang mundur Mbak. Saya juga bingung. Nggak tahu kenapa. Definisi belum jodoh ya Mbak. Ya benar. Terus
kalau kemarin sempat nanya-nanya juga gitu, ya sempat jelasin kalau aku ada rekomendasi, terus apa namanya, dicoba pakai aplikasi ini. Ya teman-teman sih ngedukung aja, karena tahu juga mungkin memang kalau mencari di yang sesama profesi sini agak susah, karena waktu pas awal dulu gitu aku coba proses belajar, jadi kalau sekarang memang sudah membiasakan untuk kalau bukan mahram aku tidak bersalaman gitu kan. Waktu awal-awal juga mereka ngeledekin aku gitu kan, terus sampai sekarang tuh mereka paham bahwa posisinya tuh jika yang sekarang tuh kayak gimana, dan mereka selalu ngedukung aja, kasih support. Dan ya itu mungkin dukungan dari lingkungan juga ngaruh juga sih, jadi enjoy ngejalaninnya. Kalau dibilang sekarang kayak lingkungan, kan kadang ada ya yang kayak selalu ditanyain kapan nikah gitu ya. Aku alhamdulillahnya tuh justru ada di lingkungan yang mereka bantu cari aku bantu aku nyari gitu. Cariin calon gitu ya. Gitu. Justru kayak gitu. Oke, menarik sih. Alhamdulillah ya, berarti kalau misal dari lingkungan terdekat itu sportif, justru penasaran, bukannya yang kan kadang ada nih Mbak yang kayak ngerasa, oh gue kayaknya nggak laku deh gitu, jadi gue pakai aplikasi diem-diem aja nih gitu, atau malah diejekin gitu, ih kok lu cari jodoh lewat aplikasi, lu nggak laku ya misalnya gitu kan. Karena ada beberapa yang seperti itu tidak berlaku berarti ya sama Mbak Cika ya. Mungkin sudah dilewati tapi nggak dianggap itu masalah gitu kali ya. Karena kan kalau prinsip aku masalah itu akan jadi masalah ketika kita berpikir, konsep berpikir kita itu adalah masalah gitu kan. Dan ketika aku berpikir bahwa mungkin ada yang berkata atau berpikiran dan berucap negatif itu, tapi tidak aku hiraukan karena apa? Karena aku memiliki orang-orang yang justru lebih support aku gitu. Terus gitu. Dan fase itu pun sempat dilewatin karena udah kelewat, jadi kayak sempet kan malah sempat ada beberapa juga yang nolak loh aku ajuin CV. Jadi kadang kan aku kalau lagi memang senggang gitu, waktu aku filter terus apa namanya kualifikasinya sesuai nih gitu ya. Terus pas aku coba ajukan, karena aku juga ketika memang aku merasa oh kayaknya dia ini ya gitu, sesuai kriteria aku, mau baik itu secara ya pakai aplikasi ataupun misal ketika ada yang ngedeket terus coba untuk aku tanyain gitu, nggak masalah gitu. Perempuan ketika memang kita dia kayaknya kriteria kita, coba aja nyampein, tapi kan cara penyampaiannya itu yang perlu kita pelajari, pola komunikasinya kayak gimana, kayak gitu kan. Kalau CV di TOI justru lebih simple, enak gitu kan, tinggal bikin aja CV. Kalau memang ditolak ya mungkin memang bukan kita bukan jodohnya gitu. Ya, oke, betul. Jadi teman-teman jangan mengira bahwa Mbak Cika tidak merasakan experience di dalam tanda kutip ya diejekin, mungkin dinyinyirin, ditolak gitu ya. Enggak, tapi karena Mbak Cika itu justru lebih melihat bahwa itu bukan suatu masalah untuk Mbak Cika gitu. Mbak Cika fokus aja ke tujuannya Mbak Cika sendiri dan lebih fokus ke orang-orang yang support gitu, karena pasti ada orang-orang yang support, 1-2 orang yang Mbak pasti tuh ada gitu. Cuman kitanya aja yang mungkin karena terlalu fokus sama yang orang yang tidak suka dengan kita itu tadi, jadi malah kita yang ya ambiar gitu ya istilahnya, kitanya yang ambiar. Soalnya kayak gini, kita memikirkan orang yang berpikiran negatif buat sama kita, itu kan negatif atau positifnya diri kita itu dari pikirannya kita kan ya. Iya, betul. Fokus aja sama diri sendiri, enjoy. Mungkin kalau istilah sekarang sudah berdamai dengan diri, itu sih yang mau.
Oke, berarti itu pun juga jadi salah satu proses juga ya, Mbak. Maksudnya proses diri ya, bukan proses proses ta'aruf gitu. Tapi ketika di dalam proses ikhtiar ta'aruf pun kita juga berproses dengan Ya. diri sendiri dengan hadirnya mungkin tadi ya obrolan-obrolan, omongan-omongan yang kurang menyenangkan. Akhirnya ya kita belajar juga untuk memanage diri kita gitu. Pelajaran nih sebelum masuk nanti dunia pernikahan barangkali itu Iya. jadi ujian juga loh. Betul. Gitu, siap-siap nih gitu. Dan aku tuh nganggep ya bahwa proses setiap kali proses perkenalan itu aku anggap adalah sebuah project masa depan. Dalam artian gini, project yang kalau project itu kan kita harus ada timelinenya, harus ada prosesnya kan. Kita mengukur satu proses itu ada durasi waktunya. Makanya kadang mungkin ada beberapa yang kayak nggak siap atau gimana, mundur sendiri kayak gitu kan. Karena aku akan ngasih waktu, misal bertanya kepada calon gitu, butuh berapa lama waktu untuk berkenalannya, butuh berapa lama waktu untuk mempersiapkan dari segi finansial, dari segi lain-lain, karena kita tidak bisa pungkiri itu semua butuh disiapin gitu. Karena konsep itu timeline dan harus ada pasti. Tapi ketika memang pun dia merasa itu tidak, dalam artian ya nanti kayak aduh aku nggak bisa nih dengan konsep kayak gini, tapi perempuan saya yang merasakan ketika mengambil satu keputusan atau ketika kita menerima, jalanin aja dulu, kita yang kesiksa gitu, karena kita pikiran kita adalah 90% itu kita perasa, makhluk perasa, ya kan. Keputusan yang kita ambil itu dari perasaan, bukan logikanya. Tapi laki-laki kan berbeda gitu, jadi makanya kayak itu salah satu yang saya lakukan untuk melindungi perasaan saya nggak mau tapi berlarut-larut ya. Iya, nggak mau berlarut-larut gitu sih. Mungkin buat ini juga sharing buat teman-teman perempuan, ukti semuanya, bahwa kita punya potensi, jangan sampai berlarut-larut dan kita kehilangan sama potensi diri kita gitu. Masya Allah ini. Jadi timeline itu penting gitu ya, bukan kita memburu-buru atau kita pilih itu emang justru harus memilih yang sesuai kebutuhan kita gitu ya. Tapi bukan berarti kita standarnya terlalu tinggi, enggak seperti itu gitu. Tapi timeline itu sangat penting. Jadi pastikan teman-teman juga yang di sini ketika teman-teman itu berproses, pastikan teman-teman itu sudah dalam kondisi siap menikah gitu. Siap menikah dan siap bahwa yang namanya pernikahan itu bukan hanya sekedar cinta, bukan sekedar aja gitu. Gue mau lo mau, oke, jalan gitu. Enggak seperti itu gitu. Tapi ya ada beberapa hal, banyak hal justru yang perlu kita persiapkan, banyak hal yang perlu kita adjust satu sama lain gitu ya. Kita pahamin nih, kita bisa nggak ya kira-kira sama si A gitu, dengan saya yang begini, dia yang begitu, itu bisa atau enggak gitu. Dan itu pun tadi ya seperti Mbak Cika bilang, ada timeline-nya. Jadi kita sama-sama bertanggung jawab atas timeline tersebut gitu. Jadi kayak udah nggak berlarut-larut, ya komitmen gitu. Menarik sekali sih ini teman-teman. Kalau misal ada ini kayaknya pada diem tuh nyimak gitu. Atau nyimak tuh tadi ada komen-komen. Nggak usah ragu gitu. Misal si cowoknya mikir kok kayak ngeburu-buru. Prinsipnya bukan ngeburu-buru, tapi prinsipnya kita harus terukur, ya kan? Proses itu harus terukur. Karena itu tadi prinsip saya perempuan, saya punya perasaan, dominan. Keputusan yang saya ambil itu pakai perasaan. Betul sekali. Dan ini sebenarnya juga ini ya, ta'aruf ini tuh metodenya sangat membantu baik untuk ikhwan maupun akhwat gitu. Akhwat itu selalu butuh penjelasan. Coba bener nggak nih teman-teman? Coba kalau misal di ghosting doang lah, aja pusing. Ini selalu mikir, ini kayak Mbak Cika pernah di ghosting nggak, Mbak? Nggak usah disebut kayaknya, sering banget. Sering banget, berarti bukan cuma teman-teman nih, bukan cuma teman-teman.
kadang ada temen ngenalin, dia ngechat sekali, terus dia coba pendekatan, terus tapi karena pola komunikasinya sama ya, kalau orang PDKT itu aku langsung tanya tujuannya apa. Setiap komunikasi itu atau pesan dari komunikasi itu ada tujuannya kan gitu. Terus tiba-tiba ghosting, ya udah emang bukan dia gitu. Iya betul. Berarti kalau misal di ghosting itu santai aja teman-teman, karena kalau jodoh pasti dia tidak akan mengghosting, pasti akan balik lagi. Iya, sempat ada kejadian kayak gitu. Jadi dia hilang, terus tiba-tiba hubungi lagi, tapi mohon maaf, Anda sudah tidak masuk dalam kriteria saya. Gitu aja. Dan ini ya, iya. Jadi kayak misal kalau aku nih ya, kalau aku di misal dalam posisi ini udah, karena memang jujur kadang beberapa laki-laki memberikan effort yang sangat-sangat besar ketika mereka mau berusaha penasaran gitu kan. Terus tiba-tiba ngilang. Kalau kita galau, kita sia-siain waktu kita 24 jam sehari. Tapi kita bisa belajar gitu kan. Ya, aku juga ngisi waktu luang buat tetap datang ke kajian, refresh ini ilmu kayak gitu-gitu, karena prinsip aku juga ketika menikah atau berpasangan membangun rumah tangga itu aku adalah praktek kan. Nah, belajarnya itu selama proses aku sendiri. Jadi biar nggak ada kebingungan, ada arah, ada tujuan, dan ya itu masing-masing sih setiap orang. Tapi aku memang ada guruku nyaranin, kenapa kamu nggak ngisi waktu luang kamu saat ini masih jomblo tuh, waktunya 24 jam sama kita gitu, kata aku. Iya gitu. Betul. Iya betul. Ini teman-teman yang pada nge-reaction love ini tuh relate semua ini berarti. Ini kalau misal dibukain join semua gitu. Iya aku juga gitu ya. Ya, jadi bukan cuma teman-teman yang merasa di ghosting, pernah ditolak juga gitu. Mungkin teman-teman kalau melihat Mbak Cika sekarang, dia mah udah biasa kayaknya ketemu orang, dia mah. Mbak Cika juga perempuan yang punya perasaan, guys. Jadi jangan dikira itu mudah, tapi kita lebih ke memilih ya Mbak, memilih dan memanage mindset kita sendiri yang bisa kita kontrol. Gitu. Karena memang kita nggak bisa ngendaliin ucapan orang, pikiran orang, tapi kita bisa ngendaliin ucapan kita. Kita nggak suka mendengar kata-kata kasar, misalnya kayak aku nggak suka dengar kata kasar. Ya udah, aku mulai dari mulut aku nggak pernah sedikit pun berucap satu kata pun yang kasar. Karena kita kan nggak akan pernah ngedenger kata kasar itu keluar dari mulut kita, gitu. Masya Allah. Jadi ini juga insight baru ya mungkin untuk teman-teman. Kalau tadi Mbak Cika bilang nggak suka dengan orang yang berkata-kata kasar, maka untuk mengendalikannya agar Allah itu ridho, mempertemukan kita dengan orang yang berkata-kata halus, lembut, maka mulai dari mulut kita sendiri untuk tidak berkata-kata kasar gitu. Jadi konsepnya itu bukan mencari, tapi menjadi seperti apa yang nanti kira-kira layak untuk dipasangkan dengan kita gitu. Bahkan pernah ada yang ngedeketin, dikenalin, tuh nolak aku, Mbak, karena katanya aku terlalu dewasa. Ya gimana? Bingung ya. Childish enggak mau, childish dibilang repot, terlalu dewasa enggak mau. Ini maunya apa gitu. Ya betul sih. Tapi itu sebenarnya salah satu ciri-ciri bukan jodoh kita, atau bisa jadi itu jodoh orang lain yang sedang mampir. Karena tuh sering kali kita itu mendapati penolakan atau bahkan kita sendiri menolak orang lain gitu ya. Itu dengan alasan-alasan yang mungkin kita ditolak gitu. Kita ditolak seperti tadi Mbak Cika. Katanya terlalu dewasa gitu. Menurut kita nggak make sense, nggak masuk akal alasan itu gitu, nggak masuk akal kan lo harusnya bersyukur dong, harusnya begini. Nggak akan selesai kalau kita mempertanyakan hal-hal yang itu di luar, sekali lagi ya, di luar kontrol kita, betul ya Mbak Cika ya. Jadi kayak kalau misal ditolak seperti itu, berarti sarannya gimana Mbak kalau Mbak Cika menghadapi penolakan yang kayak tadi tuh dibilang mungkin terlalu dewasa gitu?
kalau kayak gitu, pertama aku bakal ketawa dulu, kok bisa gitu ya. Terus tahap selanjutnya ya berarti berpikir bahwa memang sepatu yang dia bawa itu bukan ukuran kaki kita, jadi nggak akan pas. Terus aja memperbaiki diri dan tinggalin aja udah, karena toksik ya kalau kita terusin juga. Betul. Red flags. Betul. Toksik. Toksik kalau misal kita meneruskan atau menanggapi orang-orang yang memang sebetulnya sudah tidak relevan dengan kita gitu. Dan kayak tadi mungkin ukuran sepatunya gitu istilahnya, atau kebutuhannya atau puzzle-nya itu tuh memang bukan puzzle yang cocok dengan milik kita gitu. Jadi mau sampai kapan pun dipaksakan itu nggak akan pernah match gitu. Jadi kayak apa ya, kalau saya bilang tuh gini, kalau orang ditoi itu insya Allah semuanya niatnya baik gitu. Tapi tidak semua orang baik itu kan jodoh kita. Tidak semua orang baik itu cocok dengan kita. Kalau semua orang baik itu cocok dengan kita, jodoh kita banyak dong kalau kayak gitu. Repot kita rebutan nanti enggak. Iya, gitu. Jadi proses kadang memang aku juga kadang kalau misal mungkin lagi di fase perempuan ya, kadang adalah pasti pikiran atau overthinking yang dimana aku juga usia sekarang kan udah cukup matang gitu kan. Di usia sekarang kadang kita mikir juga ya udah proses sampai detik ini tapi belum ada yang udah berusaha mencari ikhtiar, udah berusaha menerima yang datang tapi belum ada juga gitu. Kadang juga ada sih fase-fase, mungkin teman-teman juga ada fase kayak gitu ya. Ekstrimnya adalah gini, ya kan setiap kita tuh dikasih pasang-pasangan ya, dan kita nggak tahu yang namanya jodoh, yang senamanya maut. Kadang aku menampar itu diri aku dengan kayak gitu. Ya kalau memang setidaknya aku sudah baik, dalam artian aku tidak melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya, mendekati hal-hal yang keburukan, ketika pun yang datang bukannya jodoh, ya seenggaknya aku nggak berat-berat amat gitu memikul ininya gitu kan, hisapnya, misal istilah kadang aku memikirkan hal-hal yang diri untuk diri, merefleksikan dirinya ya kayak gitu. Karena perempuan itu memang luar biasa, pikiran overthinkingnya memang tinggi. betul sih, betul. Iya, tamparannya juga ya, maksudnya kita mungkin yang dengar yang barusan Mbak Cika bilang nih, jangan-jangan maut yang duluan juga bisa jadi kan, kita nggak pernah tahu gitu, karena memang kita tuh hidup tujuannya bukan untuk menikah sebetulnya gitu. Salah banget kalau kita hanya fokus ke situ ya. Capek ya Mbak kalau gitu. Dipikir umur 28 belum nikah, teman udah punya 3, mikirnya tuh untuk pencapaian orang lain. Tapi aku pernah dengar tausiahnya siapa gitu, tapi bekal buat akhir finish kita nggak siapin gimana gitu. Iya, betul, Masya Allah. Ini jadi kayak forum curcol ya Mbak, sesama 28 tahun. Aduh, Masya Allah. Ini teman-teman kalau misalnya nanti ada yang sekiranya nih kayaknya asik nih ya, atau misal kayaknya aku berminat nih untuk kenal lebih jauh sama Mbak Cika, untuk para ikhwan nanti boleh DM Toi ya, ta'arufonline.id untuk minta kodenya Mbak Cika. Jadi teman-teman bisa cek CV-nya Mbak Cika nanti seperti apa gitu. Oke, ini menarik banget sih pembicaraan malam hari ini. Teman-teman itu nggak selesai itu reaksinya 100% semua tuh. Tadi bilangnya kayak gitu. Nggak kelihatan ya? Oh, nggak kelihatan ya? Kalau di aku soalnya ini 100 gitu keluar terus. Keluar terus nih, Masya Allah. Mereka cuma mengungkapkan itu dengan reaction, nggak berani komen, menikmati itu sampai ketawa-ketawa. Reactionnya ganti dari 100 jadi ketawa. Ya mungkin memang relate. Kadang
apa ya, karena kita nggak bisa mengekspresikannya aja gitu ya, tidak bisa menyampaikan. Mungkin karena aku juga sering sharing sama teman-teman terdekat gitu, bahwasannya nggak perlu yang harus ngoyo gitu istilahnya buat nyari pasangan. Yakin pasti Allah udah yang tahu yang terbaik gitu. Bahkan kalau dibilang pernah nggak sih gitu ngerasain kehilangan seseorang yang kita anggap wah kriteria kita banget gitu. Iya, betul. Udah ngejalanin komitmen terus sampai suatu waktu qadarullah. Ya, salah satunya waktu pas yang 2019 yang ini dari Toi juga udah 2 kali waktu itu pertemuan sama keluarga. Tapi qadarullahnya memang belum ngerasa cocok aja. Jadi ya semangat. Semangat untuk kita semua. Aduh, Masya Allah, ini lucu sih. Ini ya, jadi kayak santai aja, slow aja. Bukan santai terus kita berleha-leha. Enggak, teman-teman. Tapi maksudnya kita jangan hanya fokus untuk perlu mencari pasangan. Aduh, aku harus jodohnya bagaimana. Enggak, gitu. Karena yang penting kita ikhtiar, kita memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri. Nanti insya Allah yang akan datangkan dengan cara-cara yang mungkin tidak kita duga-duga gitu. Bukan berarti Mbak Cika juga ini ya, bukan berarti Mbak Cika itu tidak pernah merasakan. Saya rasa semua itu punya fase seperti itu kali ya Mbak. Maksudnya saya berkaca juga ke diri saya sendiri yang tadi Mbak Cika mungkin bilang, kayaknya kita tuh udah pernah nih ketemu orang yang ini jodoh gue fix banget gitu, udah komitmen. Tapi ternyata enggak gitu kan. Kayak seolah-olah tuh dijatuhkan sama Allah kayak, ayo kamu berharapnya sama manusia ya, jangan-jangan ya gitu kan. Nah kita tuh kayaknya masing-masing kita akan punya fase-fase yang seperti itu gitu, fase-fase mungkin putus asa, jatuh kecewa, putus asa, mungkin fase capek ikhtiar ya. Teman-teman di sini juga banyak Mbak yang misalnya dia itu 2019 kayak Mbak Cika gitu, terus ngilang 6 bulan, nanti tiba-tiba datang lagi, aktif lagi, nanti dinonaktifin lagi. Itu banyak yang seperti itu, tapi nggak apa-apa, itu fase teman-teman sebenarnya. Itu fase, jadi nanti teman-teman kalau udah ada di fase itu berdoa aja, banyak-banyak berdoa sama Allah, karena biasanya kalau udah di fase yang rasanya sangat berat, kita jadi mikirin nikah terus, kita jadi lebih slow sebenarnya setelah itu. Kalau paham kayak pernikahan ini tidak bisa dipaksakan secara waktunya gitu, benar-benar cuman Allah yang tahu waktunya itu kapan. Teman-teman lebih rilis, teman-teman lebih ngerasa bertawakal, pasrah sama Allah gitu. Kalau sudah di tahap itu, insya Allah jodoh itu lebih mudah datangnya. Atau mungkin itu adalah momentum yang tepat gitu untuk teman-teman, karena teman-teman sudah melewati banyak fase itu tadi gitu. Jadi teman-teman siap-siap kalau sudah merasa, mungkin ya insya Allah kita doakan juga untuk Mbak Cika yang sudah di fase ya udah terserah Allah aja, yang sudah di fase melewati fase-fase mungkin kecewa, putus asa, mungkin pernah nangisin jodoh orang gitu ya, nangisin jodoh orang gitu kan, nangisin jodoh orang, dan sekarang udah di fase yang udah bismillah terserah Allah, kita fokus dengan ikhtiar kita sendiri agar apa? Agar hisabnya itu nanti ringan di hadapan Allah, bukan agar dapat jodoh yang baik, itu nanti efek gitu. Tapi fokusnya kita itu pada nanti agar hisab kita ringan di hadapan Allah, agar Allah itu ridho, agar Allah itu suka dengan kita. Jadi jangan pernah ini ya, niatnya itu harus diluruskan karena Allah, bukan hanya semata-mata ingin mencari pasangan yang solihah, yaitu tentu gitu, tapi kita luruskan lagi agar kita tidak berat merasakan perjalanan ikhtiar ini. Ini menarik banget sih. Sama mungkin ini, mungkin kalau ada beberapa memang dari kita masih berpikir bahwa kebahagiaan itu berbeda sama orang lain. Mungkin kita harus benahin dulu juga konsep berpikirnya, bahwa kita nggak bisa bergantung sama kebahagiaan yang dibentuk atau dibawa sama orang lain. Tapi kalau bisa kitanya yang kayak, kamu mau dibahagiain kayak gimana gitu.
Oke, asik nih. Jadi kita bertanggung jawab atas kebahagiaan kita sendiri, bukan bergantung dengan eksistensi orang lain gitu. Jadi kita bahagia dulu, tahu bahagianya seperti apa, nanti kalaupun nanti pasangan sudah datang, maka bahagianya itu double, bukan aku akan bahagia ketika dia datang, enggak, tapi bahagianya itu bahagia kuadrat gitu, sangat-sangat bahagia. Gitu. Meskipun pernikahan tidak hanya soal bahagia ya teman-teman, kalau teman-teman masih berpikir tentang itu, ya coba kita belajar lagi lah, kita belajar. Karena banyak harus yang kita pelajari pastinya. Meskipun sekarang mungkin secara teori aku sudah belajar ya, tapi kan memang prakteknya belum nih, jadi belum tahu juga. Tapi seenggaknya ya secuil ilmu ini, insya Allah kan kelak akan bermanfaat lah gitu. Betul. Jadi sebaik-baiknya kita itu sebenarnya ketika kita fokus dengan apa yang ada di depan kita saat ini gitu. Dengan apa yang ada di depan kita saat ini pun sudah sebenarnya menjadi bekal kita untuk menikah nanti, bagaimana menghadapi proses-proses yang ada di sini gitu. Dan ini ya, ketika ada misalnya nih ada penolakan-penolakan juga gitu ya. Kadang itu penolakan itu yang namanya ta'aruf itu memang penolakan itu bisa sepihak, justru sepihak gitu. Penolakan ta'aruf itu justru sepihak, teman-teman. Misal nih, saya suka tapi dia tidak suka. Ya, itu hak saya untuk tidak melanjutkan gitu. Itu hak saya untuk tidak melanjutkan karena yang namanya pernikahan itu ya dua-duanya bukan suka ya, tapi dua-duanya berkomitmen untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya gitu. Bukan yang satunya ngebet, satunya komit mau banget, tapi yang satunya udah no gitu. Bukan berarti kalian itu buruk ya. Dan aku juga ini ya Mbak. Jadi kayak kalau mungkin ada yang teman-teman kadang pengen tahu kenapa sih aku ditolak atau mungkin kenapa. Tapi kalau aku tipe yang udah biarin. Kalau dia nolak ya udah gitu. Karena kalaupun kita tahu alasannya dan itu menyakitkan, kan kita hak atas diri kita, ya kan. Terus kalau misal justru itu malah bikin kita makin insecure, ya kan, makin down. Sementara dia misal betul. besok ketemu jodohnya, udah nggak kepikiran. Iya betul, dia tuh udah bahagia, dia udah nggak inget kita bahkan ya, tapi kitanya tuh masih kepikiran. Aduh, kemarin tuh dia nolak gue gara-gara gue jelek misalnya, karena kita cari tahu misalnya ya, itu tuh makanya nggak perlu dicari-cari tahu penolakan itu alasannya kenapa, karena bisa jadi kalau ternyata kita tahu malah bikin kita tambah sakit hati. Padahal itu bisa jadi memang subjektivitasnya dia gitu, bisa jadi ada yang bilang kata si A Mbak Cika ini cantik, ada yang bilang si B Mbak Cika itu bukan seleranya misalnya gitu, ya sah-sah aja gitu loh, gitu kan. Dan apa, kalau misal emang apa ya, kalau kita kan juga ngerasain lah ya, kita juga ketika ada pas yang ikhwan yang ini apa namanya datang, terus kita merasa ada value atau karakter yang nggak cocok kan, kita juga ini ya, paling aku juga mau, kalau Mbak ya di sini agak ini mungkin aku juga mau kasih pesan buat ikhwan, tolong disiapkan untuk menikah, bukan ingin saja ya, karena kelak yang memimpin itu kan ikhwan ya, kita sebagai kalau saya belajar sebagai followers nih gitu, kami para wanita gitu, akhwat belajar sebagai followers. Nah, ketika ikhwan berniat dengan siap untuk menikah, dia sudah mempersiapkan konsep, planning, tujuan. Tapi kalau cuma ingin, ya kan, cuma ingin coba dengan persiapannya belum ada, ya kasihan akhwat-akhwat ini gitu. Iya betul, kasihan nih kita semua. Kita yang udah siap, kita yang udah belajar, kita yang udah prepare gitu kan, kita belajar dalam artian menurunkan, dalam artian kita yang terbiasa mungkin jadi leadership, dari pemimpin, jadi orang yang visioner atau apa gitu, yang memimpin konsepnya, kita juga mengubah bahwa
kelak kita akan harus jadi followers kan. Ketika Betul. kita sudah siap buat jadi followers, ihwannya baru cuma sebatas ingin gitu kan. Betul. Ya, Oke. Ini menarik ya. Betul sekali. Ini untuk para ikhwan-ikhwan yang barangkali merasa tidak terima atas statement barusan. Mungkin boleh ya nanti mengajukan diri di DM gitu, bilang kayak saya mau live Instagram minggu depan, saya user toy juga nih, mau kasih POV dari sudut pandang Ikhwan. Itu boleh banget ya, boleh banget gitu. Dan ini ya kadang gini Mbak, ada yang merasa aku udah siap gitu, tapi kok calon ini kok ngerasa aku tuh belum siap gitu. Nah itu perlu diklarifikasi. Nah betul tuh, mungkin standar siapnya orang itu beda-beda. Nah ketika nanti ta'aruf, teman-teman itu perlu cross check juga kesiapan teman-teman itu standarnya seperti apa, dan kesiapan dari calon itu standarnya seperti apa gitu. Jadi kita mencari benar dan salah, tapi kita mencari yang namanya kecocokan, dan kita mencari sesuatu yang kira-kira bisa dikolaborasikan itu cocok atau enggak, bisa atau enggak, ditoleransi itu bisa atau enggak, seperti itu gitu. Jadi bukan cari menang sendiri, bukan cari enggak gitu. Ya namanya menikah tuh memang harus diikhtiarkan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi jangan sakit hati kalau ada yang ada yang bertolak. Oke, Mbak, ini ada sebenarnya ada oh ya, di aku masih aman-aman aja sih. Aman ya? Ini mungkin 10 menit terakhir kita mau jawabin pertanyaan dari teman-teman, nggak apa-apa ya Mbak? Iya. Oke. Pernahkah ta'aruf sampai ke tahapan nazar? Sudah pernah, tadi sudah dibahas ya. Ini mungkin kalau Mbak Cika berkenan menjawab, silakan jawab. Kalau enggak, nanti saya skip ya. Kriteria wajib dari Mbak Cika yang ditentukan untuk calon itu apa sih sebenarnya Mbak, yang harus banget ada nih di calon, yang nggak boleh nggak ada? Harus ada ya takwa lah. Takwa tuh dicatat. Kalau Mbak Cika mendefinisikan takwa itu seperti apa Mbak, yang mungkin bisa dilihat atau dinilai? Oh, halo. Ini jaringan saya atau jaringan? Halo. Oh ya. Oh ya. Mbak Cikanya keluar, sepertinya ada masalah jaringan. Kita tunggu aja ya sampai Mbak Cika join lagi. Oh, Mbak Cikanya. Iya. Bentar, kita tunggu Mbak Cika lagi. Saya cek ini dulu ya, cek WhatsApp sebentar. Oke. Maafkan Kak, supaya bikin semangat aja buat yang sering ditolak Ikhwan. Iya, nanti kita tanya ya kalau Mbak Cika sudah bergabung. Mbak Cika nanti boleh ditanya udah berapa kali gagal dalam ta'arufnya. Sambil menunggu Mbak Cika, kita ngobrol-ngobrol lagi teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung di kolom komentar atau di kolom question ya. Bagaimana cara move on dari penolakan ta'aruf dan mampu mengikhlaskan bahwa dia bukan jodoh kita? Nah, itu tadi ada yang nanya kayak gitu. Tadi udah dijawab ya, biar cara cepat move on-nya seperti apa. Cara move on-nya seperti apa ya, mindset kita aja. Kalau memang dia bukan jodoh kita akan habis waktu, kita akan habis tenaga kalau hanya fokus kepada orang yang ternyata itu adalah jodoh orang lain yang hanya mampir di dalam kehidupan kita. Untuk memberikan apa? Untuk memberikan pelajaran, untuk memberikan
menjadi wasilah hikmah, wasilah pelajaran dan hikmah ya untuk kita ke depannya nanti. Oke, ini dia Mbak Cika. Kembali bergabung. Oke, kita cek dulu. Halo Mbak Cika. Oke, kita coba cek. Oke, sudah. Ya, maaf, Alhamdulillah ya. Tadi. Oke, aman Mbak, aman. Alhamdulillah bisa gabung lagi. Ini kita langsung lanjut aja ya Mbak. Ini tadi kayaknya mungkin pertanyaannya terlalu sensitif, langsung jaringannya mental. Langsung mental. Oh, nggak ada ya? Ya ada qadarullah ya, qadarullah. Tadi kita agak break sebentar, tapi kita lanjut aja. Untuk pertanyaannya tadi, kriteria yang wajib ya dari Mbak Cika untuk calon itu kan takwa tadi disebutkan. Nah, mungkin bisa dideskripsikan nggak Mbak, takwa yang dimaksud dengan takwa oleh Mbak Cika itu yang seperti apa? Apakah yang sholatnya 5 waktu atau yang seperti apa yang mungkin bisa dinilai gitu ya secara keseharian? Ya, ya kalau sholat mungkin sudah pasti ya sebagai kewajiban. Tapi dalam artian di sini dia mampu menerapkan ilmu agamanya dalam kehidupan. Dan juga pastinya ya nggak sekedar teori dia baca aja, jadi diterapkan. Bedanya berapa persen dari yang dia paham, ya dia implementasikan. Oke, sebenarnya sederhana ya jawabannya dari Mbak Cika ini, tapi implementasinya itu loh yang kadang tuh kita sendiri juga masih berkaca tentang hal itu ya kita. Iya betul. Kayak kita mempersiapkan diri, kita belajar itu pun juga ya karena mungkin belum ada wadah untuk menerapkan itu misalnya ya kalau terkait dengan pernikahan ya itu masih bisa nanti gitu. Tapi mungkin yang sekarang nih misal kita belajar terkait dengan sabar, kita belajar terkait dengan tawakal, tapi ternyata waktu dikasih ujiannya sama Allah nih, waktu proses ta'aruf itu gagal, bukan jodoh kita, tapi kita masih belum bisa move on. Nah itu sebenarnya sebenar-benarnya ujian gitu, sebenar-benarnya ujian yang harus kita lewati seperti itu. Itu ya teman-teman kriteria wajibnya Mbak Cika. Kita cari pertanyaan lain lagi. Iya. Kalau gagal dalam pernikahan, apakah itu jodoh orang juga Kak? Itu pernah jadi jodohmu, tapi belum tentu. Bentar, kita cari. Iya, sama Ustadz ya. Sempat nonton juga kemarin. Betul. Pernah dibahas juga. Nah ini, mungkin ini untuk teman-teman yang newbie atau pengguna baru TOI yang masih khawatir karena banyak juga Mbak yang ternyata tuh follow TOI tapi belum buat CV gitu. Ikut ngisi question nih, ikut ngisi question box, ikut milih-milih. Terus waktu giliran ditanya, oke, Uti sini kami bantuin mau cari yang misal programmer kemarin kan. Ternyata belum jadi user, belum jadi user TOI. Lah gimana kita ngebantuinnya gitu. Nah ini mungkin untuk teman-teman yang baru gitu, pengen tahu dari Mbak Cika gimana sih kita itu bisa meyakinkan diri percaya pada calon yang kita pilih, karena kan sebelumnya nggak kenal dan asing, apalagi lewat TOI. Itu gimana kalau Mbak Cika sendiri, ada trik khusus nggak? Kalau triknya yaitu filter terbaik bawa ke orang tua yang lihat, nanti yang dinilai, nanti kualifikasi penilaiannya itu akan, karena kalau aku sekarang fasenya orang tua aku oke, ya ngapa oke. Gitu, karena feeling orang tua tuh bener deh gitu, kita yang nggak kepikiran aja orang tua mah udah tahu gitu. Oh, belum ngomong apa-apa aja orang tua tuh udah tahu, tapi kayak cuma ngeliatin biarin deh nih anak gue jalanin dulu, berproses dulu gitu kan. Padahal udah tahu nih beliau gitu. Iya.
Betul, berarti untuk meyakinkan apakah dia itu jodoh kita atau bukan, itu sebetulnya ada peran orang tua ya, kalau dari Mbak Cika untuk ikut turut serta melihat CV-nya, kemudian nanti waktu nazar ya, terutama akhwat itu kan wajib didampingi oleh wali, jadi orang tua tuh juga ikut menilai gitu, calon dari anak saya ini seperti apa, apakah cocok dengan anak saya atau tidak gitu, karena kan ada ya hal-hal yang kadang tuh kita tidak sadari terkait diri kita, tidak Iya, sadar orang tua terkait diri malah kita. lebih tahu. Ya, orang tua lebih lebih tahu gitu. Orang tua lebih tahu bagaimana diri kita. Seperti itu. Oke. Kalau di sini nggak muncul sih ya pertanyaannya. Oh, nggak muncul ya? Tapi Ada kalau dari teman-teman muncul nggak? Ada ya. Bagaimana cara memantapkan hati ketika sudah nazar? Apakah banyak yang ketika sudah nazar batal? Nah, mungkin ini tadi udah terjawab juga kali ya. Tapi kalau sampai nazar, kalau tadi kan secara umum ya. Kalau sampai nazar itu, Mbak Cika ada nggak mungkin misalnya nih, oh Mbak Cika melihat orang itu dari mungkin cara openingnya dulu, misalnya nih kan Mbak Cika pembawa acara, Iya, atau mungkin jelas. dari penampilannya gitu, jelas nih dicatat nih Iwan. Bukan sekedar penampilan ya. Jadi first impression, asik. Kalau dalam public speaking itu penampilan memang, tapi ada pesan, ada pembawaan, bahkan dari kita melihat cara dia ngomong, yakin enggaknya kita sebenarnya belum bisa lihat gitu, atau dia sebenarnya hanya sedang meyakinkan dirinya sendiri, bukan meyakinkan lawan bicaranya. Sebenarnya kita juga udah bisa lihat sih, gitu sih. Tapi memang first impression mungkin teman-teman di sini juga butuh ya yang namanya niat. Apalagi misal kita sudah diundang untuk nazar, pastikan juga memberikan penampilan yang terbaik. Penampilan terbaik nggak mesti yang harus gimana-gimana kan. Ya datang dengan layaknya, berpenampilan, sopan gitu-gitu, dan itu sebagai bentuk penghargaan kita terhadap yang mengundang juga pasti. Gitu sih kalau. Oke. Ini ya berarti first impression itu penting, bukan berarti kayak harus yang aduh klimis atau dandan pakai jas gitu, enggak harus, karena nazar juga nggak semenegangkan itu ya Mbak, sebenarnya nggak semenegangkan itu gitu. Jadi kayak ngobrol kayak gini biasa sebenarnya teman-teman, kayak gini biasa, kayak nazar online ya, itu seperti ini sebenarnya, kayak teman-teman ya nyimak ini, kita ngobrol ya, kita berdiskusi tentang hal-hal yang itu kita butuh untuk ketahui dari calon gitu. Jadi nggak perlu takut ya. Dan enaknya kalau menurutku ya, kita sebagai akhwat, kita benar-benar terjaga dengan sistem ta'aruf ini. Karena kita kalau berpikir belum pakai perasaan, kita tuh masih bisa berpikir kritis dan logis. Tapi kalau kita sudah pakai perasaan, kita sudah tidak bisa berpikir. Betul. Jadi perasaannya tuh di-kick dulu. Iya. Jadi perasaannya tuh di-kick dulu, jangan taruh di depan gitu. Nanti di kebelakangin dulu. Nanti nih kalau udah akad, baru tuh hati kita munculkan. Meskipun ini nggak tahu ya, ini mungkin pengalaman saya pribadi gitu. Kalau saya tuh kayak misal berproses itu nggak mungkin nggak ada kecenderungan gitu ya. Nggak mungkin nggak ada kecenderungan. Tapi kita bisa loh jaga hati, bisa loh kita tuh justru kalau di ta'aruf itu kayak ngerasa, aduh jangan jatuh cinta dulu, jangan suka dulu, aduh gue harus ngeliat jeleknya, malah kayak gitu nggak sih kalau Mbak Cika ngerasanya kayak, karena takut jatuh hati gitu. Bukan takut jatuh hati ya, lebih ke gini, kan itu tadi kita nggak, kalau aku nggak bisa mikir, apalagi aku tuh orangnya nggak tegaan gitu loh Mbak. Aku tuh orangnya kayak, ih kasihan, nggak tega gitu. Nah makanya selagi aku memang belum mengeluarkan rasa kasihannya aku itu, dan aku masih bisa nge-manage ya dalam kadar, dalam artian aku juga harus berproses dengan dia, harus proses dulu, ada tahapan-tahapan yang emang juga nggak
aku langsung tiba-tiba kasihan, nggak tega atau gimana ya, karena kan juga butuh, kita juga ada filter tersendiri. Jadi ya itu sih dengan cara kita menjaga perasaan, menjaga pikiran, itu sebenarnya kita ngelindungin diri kita dan mempersiapkan masa depan kita, gitu kali ya. Masya Allah, iya betul sekali. Betul, ini Masya Allah jawabannya sangat mahal ya teman-teman. Jarang-jarang kan kita live begini seperti curcol. Dia bilang, kata Ahwat waktu nazar dandananku gembel. Itu salah satu pasangan, ada yang bilang nih di komentar, ini tuh kebetulan saya kenal. Ini kebetulan saya kenal orangnya, Ikhwan, dan sudah menikah dari Toy juga, Masya Allah. Kak Sandi, aku nungguin ya, aku nagih mau live Instagram kapan sama Toy. Kata dia, waktu nazar dandananku gembel. Alhamdulillah, berarti Kak, antum sudah diterima sama istri antum meskipun gembel. Tapi jangan gitu juga ya, jangan kayak gitu ya teman-teman. Tetap menghargai diri sendiri. Ya. Itu mah tadi Kak Sandi mah bercanda, dia nggak gembel kok, aku tahu. Iya, soalnya kan ya namanya kita juga, maksudnya ya itu sih, kalau aku ketika aku ada undangan atau mau bertemu dengan ya siapapun, karena memang ada hal yang sifatnya kita ada kepentingan, ya pastinya kan diniatin ya, salah satu untuk effort kita sendiri. Betul. Bentuk-bentuk menghargai. Aduh, ini lucu-lucunya emang teman-teman. Kayaknya masih rame aja nih Mbak. Ada sih sekarang muncul lope-lope gitu. Terus ada. Oh, berarti tadi mungkin ini ya jaringannya ya. Tadi lebih rame lagi Mbak, soalnya lope-lopenya. Tadi lebih rame lagi. Masya Allah nih. Tadi lalu bagaimana dengan takut ditolak dan takut tidak diterima? Tadi udah dibahas ya waktu awal-awal, bagaimana kita menyikapi penolakan, bagaimana kita bisa survive untuk fight untuk ikhtiar lagi, tadi juga sudah. Bagaimana cara move on, tadi juga sudah. Ini nih. Ada kemungkinan nggak Kak? Ada kemungkinan nggak sih Kak, ketika sudah menikah ada prinsip atau sifat yang tidak sesuai ketika ta'aruf dan nazar? Ini mungkin pertanyaannya ketika orang udah menikah ya, tapi mungkin Mbak Cika boleh nih menanggapi pertanyaan ini. Gimana? Boleh diulang, agak keputus. Iya, oke, boleh. Jadi ada teman-teman kita yang mungkin punya kekhawatiran nih ketika ta'aruf terus nanti waktu menikah itu beda ternyata gitu. Ada hal-hal yang ternyata kita temui berbeda. Nah, ini ada nggak sih kemungkinan ketika sudah menikah itu ada prinsip atau sifat yang tidak sesuai ketika kita berta'aruf gitu. Nah, dan kita harusnya menanggapinya seperti apa, atau mindset kita seharusnya tuh seperti apa sih Mbak gitu. Kalau agak bingung sih, karena sebetulnya saya juga belum praktek di dalam hubungan ya. Iya. Dalam artian menemukan case yang seperti itu, karena saya juga semoga bismillah sih nggak sampai ya. Tapi dalam artian ya Allah kan bagaimana prasangka kita ya. Itu aja paling ya, cuman jawabnya bisa itu, karena saya juga nggak kebayang karena belum. Betul. Ini di saya tuh agak putus-putusnya karena jaringan saya atau dari Mbak Cikanya ya, boleh minta tolong dikonfirmasi ya teman-teman di kolom komentar. Karena loading videonya Mbak Cika di saya. Ya. Mungkin sambil nunggu Mbak Cika juga, Ustadz Yopi join untuk tausiah penutup dong. Ini Mbak Cikanya keluar lagi. Nanti kalau Mbak Cika masuk berarti ini udah masuk ke sesi terakhir ya. Ini kalau ada Ustadz Yopi, ada yang request tausiah untuk penutup katanya. Ustadz Yopi nonton tidak hari ini ya, kalau Ustadz Yopi masih ada agenda sepertinya ya. Ini sambil nunggu Mbak Cika untuk kita closing, saya bantu jawab dulu ya untuk
pertanyaan ini, kemungkinan ada nggak ketika sudah menikah ada prinsip atau sifat yang tidak sesuai ketika ta'aruf atau nazar. Nah, ini sebetulnya kekhawatiran mungkin tidak hanya Ufi yang bertanya, tapi semua yang menjalani tidak hanya ta'aruf ya, mungkin dengan metode-metode lain pun itu juga pasti ada peluang untuk tidak sesuai itu tadi gitu, baik itu ta'aruf maupun metode-metode yang lain. Tapi hanya saja ketika kita itu bertaruh, justru kita itu sedang mengikhtiarkan untuk meminimalisir hal tersebut terjadi. Maksudnya gimana? Karena di ta'aruf itu kan kita diminta untuk bertanya, kita diminta untuk bertanya, kita diminta untuk berdiskusi terlebih dahulu, dan diskusinya itu diskusi-diskusi yang memang berbobot, diskusi-diskusi terkait dengan hal-hal prinsip. Pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu terkait dengan prinsip-prinsip yang memang kita pegang menjadi nilai-nilai yang tidak bisa kita toleransi. Misal kita kasih contoh lah, case misal nih besok kita mau beli rumah gitu, kira-kira kamu mengumpulkan uangnya seperti apa ya. Nah nanti kita bisa cek tuh dia apakah dia pro dengan riba atau tidak. Itu mungkin kita bisa cek dengan study case atau case-case yang kita coba diskusikan, seperti itu sih. Jadi kemungkinan itu pasti ada, tapi yang namanya manusia, tugas kita itu berikhtiar dengan cara apa tadi, dengan cara ta'aruf, berdiskusi hal-hal yang memang itu prinsipal. Kemudian juga kalau terkait dengan sifat, kita bisa tanya, kita bisa minta testimoni dari orang-orang terdekatnya, jadi tervalidasi ya orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan dia, orang-orang yang pernah safar atau berpergian dengan dia, orang-orang yang pernah punya hubungan akad jual beli misalnya gitu ya, atau akad jual beli atau hutang piutang, itu bisa ditanyakan karena itu yang menjadi real dia itu seperti apa gitu. Jadi perlu adanya validasi sebelum kita memutuskan untuk menerima seseorang, dan itu adalah menjadi poin plus ketika kita memilih jalan ta'aruf untuk menuju ke pernikahan gitu. Selebihnya apa? Selebihnya ya kita bertawakal kepada Allah, karena kita nggak pernah bisa mengendalikan itu semua, dan kita tuh sebetulnya tidak akan pernah bisa mendapatkan sesuatu dengan 100% itu sesuai dengan keinginan kita, itu enggak. Yang ada apa? Yang ada kita itu mensyukuri apa yang Allah berikan dan bersabar terkait dengan hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan diri kita. Jadi fokusnya untuk sesuatu yang kita perlu syukuri aja. Untuk hal-hal yang perlu kita sabari, ya itu memang sudah menjadi keniscayaan untuk kita selalu bersabar dan bersyukur gitu sebetulnya teman-teman. Cuman ya itu tadi, kita perlu memastikan apakah prinsip-prinsip yang kita pegang itu sama atau tidak, standarnya sama atau tidak dengan calon kita nanti gitu. Jadi itu yang akan ikhtiar kita untuk meminimalisir adanya terkaget-kaget setelah menikah. Dan benar yang tadi kata Mbak Cika bilang, kalau misalnya kita itu sesuai dengan Allah, itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kita terus menjaga prasangka kita sama Allah, terus berhusnuzon sama Allah, dan terus menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Karena kalau teman-teman itu menyerahkan urusan hanya diri ke teman-teman sendiri, kayak ya udah aku pokoknya udah usaha, aku udah usaha tapi kok belum dapat yang sesuai ya. Barangkali yang tidak sesuai itu justru baik untuk kita, tapi kita tidak menyadari bahwa itu adalah kebaikan untuk diri kita. Itu yang namanya manusia, kadang itu sombong, tidak sadar dirinya sedang sombong, merasa bahwa dia bisa mengatur semuanya, merasa kita itu punya kuasa atas segala sesuatu, punya kelayakan untuk semuanya itu harus dituruti, misalnya seperti itu. Padahal ya kita sudah menyadari bahwa di dunia itu ya ujian isinya. Oke, ini apakah Mbak Cika sudah bergabung lagi? Sepertinya belum ya, kita coba tunggu. Aduh maaf, ini ada pengganggu kecil.
Oke, teman-teman kalau ada yang mau bertanya lagi silahkan ya sambil kita menunggu Mbak Cika untuk bisa closing setelah ini. Gimana jika setelah proses menuju nikah calon pasangan ternyata menyembunyikan penyakit beratnya? Nah, ini makanya penting banget untuk ditanya di awal ketika teman-teman itu bertaaruf. Beda antara teman-teman itu menanyakan sama teman-teman tidak menanyakan. Maksudnya gini, ketika teman-teman itu tidak bertanya di awal, misal kamu ada penyakit apa gitu ya, terus nanti tidak menanyakan di awal kamu ada penyakit apa, terus nanti waktu udah nikah ternyata dia ada penyakit berat, ya itu nggak salah dia juga sebenarnya, karena kalian tidak menanyakan gitu. Makanya siapkan betul-betul pertanyaan-pertanyaan yang itu memang krusial untuk teman-teman rasa perlu untuk diketahui gitu ya. Tapi kalau misalnya nih di awal teman-teman sudah menanyakan seperti apa, apakah ada penyakit berat, apakah seperti apa, nah kemudian ya kita nggak pernah tahu ya, ternyata mungkin dia itu belum tahu kalau punya penyakit itu, dan setelah menikah baru ketahuan, ya itu adalah bentuk ujian untuk kita. Karena ya kita pun juga bisa jadi loh kita kena penyakit yang serupa atau bahkan lebih parah. Kita nggak pernah tahu kalau misalnya sudah menikah, kemudian akhirnya itu ya menjadi takdir yang Allah gariskan untuk kita, apakah kita akan kecewa dengan takdir yang sudah Allah berikan kepada kita? Padahal takdir terbaik itu adalah takdir yang sedang kita jalani hari ini. Ulangin ya, takdir terbaik yang Allah berikan adalah yang sedang kita jalani hari ini. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini itu Allah takdirkan untuk belum menikah, ya itu yang terbaik untuk teman-teman gitu. Pasti ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada teman-teman. Begitu pula ketika nanti ternyata qadarullah ya, jodoh kita nanti ternyata punya penyakit berat, yang di awal itu mungkin dia tidak tahu, atau kita baru tahu setelah itu, ya itu pertama kita memang perlu menerima takdir dulu gitu. Karena kalau kita tidak berusaha menerima takdir, tidak berusaha lapang atas apa yang Allah gariskan, itu akan berat. Sebenarnya yang bikin manusia berat itu kan karena kita melawan takdirnya Allah, karena kita tidak ridho terhadap takdirnya Allah. Gitu. Dan kita juga harus percaya bahwa yang namanya penyakit itu kan Allah yang memberikan. Maka Allah juga yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Banyak nggak cerita-cerita ajaib atau cerita-cerita yang mungkin nggak masuk akal di luar sana? Orang-orang yang barangkali sudah divonis umurnya pendek ternyata masih hidup sampai sekarang, banyak gak? Banyak. Berarti artinya apa? Artinya kita perlu memfilter informasi yang masuk di kepala kita. Jangan nonton-nontonin yang gagal-gagal. Oh, si ini meninggal karena penyakit ini. Jangan. Tapi coba cari-cari berita tentang penyakit-penyakit seperti itu yang ternyata survive, ternyata memang works untuk dia gitu. Bisa dia tuh hidup dengan itu. Dan jangan salah loh, kadang orang yang punya penyakit berat itu justru dia lebih memaknai hidupnya. Dia justru lebih banyak bisa mensyukuri hal-hal yang kecil gitu. Jadi jangan semata-mata melihat penyakit itu hanya sebagai sebuah ujian gitu. Tapi pandanglah itu sebagai sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah untuk yang terbaik untuk kita. Kalau misalnya itu dalam konteks menyembunyikan penyakit beratnya ya, nah, itu juga kita berdoa dari sekarang, kita ikhtiar juga agar Allah tidak mempertemukan kita dengan orang-orang yang maaf ya tadi saya harus buka WhatsApp jadi agak pause. Bentar, saya butuh buka WhatsApp sekali lagi ya teman-teman. Jadi ini kalau misalnya nanti pause itu bukan karena jaringan saya, tapi saya coba buka WhatsApp. Mungkin kita tunggu sampai jam 9 nanti kalau misalnya Mbak kita belum
berhasil, kita cukupkan aja ya. Ini saya akan coba jawab pertanyaan-pertanyaan lagi sambil nunggu Mbak Cika. Bagaimana, ini menarik nih, mungkin teman-teman boleh ikut sharing ya di kolom komentar bagaimana supaya bertahan di gempuran saat ini dengan banyaknya orang pacaran. Nah, teman-teman yang di sini kenapa nih kira-kira milih ta'aruf daripada pacaran? Terus gimana nih caranya teman-teman untuk bisa survive, bisa istiqomah untuk memilih ta'aruf daripada pacaran? Coba boleh di komen kenapa sih sebenarnya teman-teman itu memilih untuk ta'aruf daripada pacaran supaya bertahan. Ini mungkin saya jawab dulu ya, bagaimana supaya bertahan di gempuran saat ini dengan banyaknya orang pacaran. Sekarang kita tanya, apa yang membuat kita masih ingin, mungkin ya, masih ingin pacaran barangkali, masih ingin menjalin hubungan yang tidak diridhoi? Apa yang membuat kita masih ingin terhadap hal-hal yang itu sudah jelas Allah tidak ridho? Coba bertanya pada diri sendiri. Apa yang membuat kita justru masih terganggu dengan hal tersebut yang padahal itu sudah bukan value kita. Ayo. Karena Allah, betul, karena Allah. Oke, ini Mbak Cika sudah coba join lagi. Bener banget Mbak Kisa. Aku nyimak di sedikit-sedikit tadi. Kita sampai mana tadi ya? Maaf. Iya, apa-apa qadarullah ya. Qadarullah. Kalau saya sih memang tidak suka buang-buang waktu ya, dan kalau pacaran itu malah menambah dosa, betul. Menambah dosa, buang-buang waktu. Jadi nggak ada gunanya lagi. Orang Mbak Cika yang punya kesempatan untuk itu aja lebih milih ta'aruf loh daripada mau sama orang-orang yang milih komitmen nggak jelas ya Mbak. Iya. Celengan pahala kita aja belum kelihatan. Itu udah jelas-jelas dosa kita tabung gitu kan. Iya, betul. Pahala yang udah kita lakuin aja belum tentu jelas ya. Kenapa harus cari dosa yang jelas-jelas? Itu sederhananya. Aku kadang pikirnya ya secara sederhana. Aku orangnya juga nggak suka jadi ya simpel-simpel aja. Oke, baik. Ini karena pertanyaannya sebetulnya sudah banyak ya. Sudah banyak. Tadi juga sudah banyak yang kita jawab, kita sharingkan. Ini ada pesan dari salah satu user juga. Kemarin sudah ini live Instagram bareng Toy juga. Cuma menyemangatin aja. Semoga Allah segera memudahkan niat baiknya. Semangat para user dan tim Toy. Masya Allah, doa yang sama untuk teman-teman semua yang menonton hari ini. Ya, semoga dimudahkan ikhtiarnya dan diberi kekuatan, kesabaran juga ketika masih dalam proses menuju pencarian pasangan. Seperti itu ya. Mungkin dari Mbak Cika boleh memberikan closing statement atau memberikan semangat juga untuk teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Iya, itu sih yang tadi aku bilang. Suatu langkah kita ambil dengan niat baik, langkahnya juga harus diambil dengan langkah yang baik. Karena ya kita udah tahu jelas-jelas itu sesuatu yang buruk kalau kita melakukan hal yang misal belum waktunya berdekatan atau apa gitu kan. Itu udah jelas-jelas ngapain lah kita, dan ya justru malah ngerugiin kita juga. Dan juga carilah teman-teman buat support system biar istiqomahnya bisa bareng-bareng. Naik turunnya kita tuh memang pasti ada aja fase capek, mencari. Kalau misal teman-teman yang masih mencari, semangat, harus terus dicas dengan yaitu hobi kah, selalu baca referensi atau datang ke kajian. Kalau aku sekarang ngejalanin hobi, ngaji, udah itu aja. Oke.
life must go on ya, meskipun kita dalam ikhtiar, tapi kita juga perlu melakukan hal-hal yang lain, tidak fokus hanya di situ aja. Baik, terima kasih banyak Mbak Cika, makasih banyak udah berkenan sharing pada malam hari ini. Teman-teman di sini juga sepertinya sangat menikmati, merasa mendapat kesamaan nasib, kesamaan nasib ya, kesamaan nasib. Banyak lebih kecil. Memang tujuannya itu ya, kita curcol nih, kita curcol. Mau MC-nya atau narasumbernya curcol semua ini. Iya. Yang dengerin juga curcol. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesempatan untuk curcol juga. Ini sebuah keberkahan loh teman-teman yang hari ini nonton sampai selesai juga. Ini bukan sebuah kebetulan teman-teman itu nonton ini gitu. Pasti ini tuh sudah digariskan oleh Allah, karena dari segitu banyak followers Toi 30.000 sekian yang bisa menonton live ini, tapi hanya teman-teman di sini yang Allah pilih untuk bisa menonton ini, mendengarkan ini, dan semoga masing-masing dari kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya pelajaran dari sharing kita malam hari ini ya. Dan kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mudahkan ikhtiar-ikhtiar kita semua, hajat-hajat baik kita semua, dan semoga Allah ridho atas apa yang kita ikhtiarkan dan kita niatkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Seperti itu ya Mbak Cika, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau misal ada saya salah kata atau seperti apa, mohon maaf. Ya, dan semoga nanti ya insya Allah, kan Mbak Cika di Karawang ya, saya di Semarang. Beda-beda dikit lah, Semarang, Karawang, sama-sama ang-ang gitu. Kita semoga yang ada rencana bulan depan mau ke Semarang. Oh iya, oke, ayo Mbak, kita jadwalkan. Kita jadwalkan untuk meet up ya, insya Allah. Semoga kalau ada waktu nanti kita bisa ngobrol langsung nih secara offline, atau mungkin nanti suatu hari nanti Toi bikin acara di Karawang, bisa jadi ya, kita minta doanya untuk teman-teman juga. Semoga Toi bisa terus istiqomah ya, istiqomah memfasilitasi teman-teman, bisa memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi, karena semuanya ini semata-mata untuk teman-teman semua, agar ta'aruf menjadi gaya hidup bagi umat muslim khususnya di Indonesia. Seperti itu. Baik, seperti itu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton sampai malam hari ini. Saya cukupkan dengan menutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di live berikutnya. Terima kasih ya Mbak Cika. Thank you. Jazakillah khair.